Yuk di subscribe, like, komen, juga share video ini. Pertama-tama aku siapin dulu untuk bumbunya. Ini nanti bumbu yang dipakai nggak sebanyak ini ya. Jadi untuk bawang putihnya aku hanya pakai 2 piece, lalu bawang merahnya itu 3 piece, sementara kemiri hanya pakai 2 piece aja. Nah ini digoreng dulu atau ditumis untuk bumbunya. Kenapa aku bikin banyak? Ini sekalian aku mau bikin untuk stok. Jadi untuk stok bumbu kuah baksonya, lalu juga untuk bumbu nasi goreng, bumbu mie goreng, semuanya bisa pakai ini. Nah, ini rahasianya supaya bumbu putihnya nanti bisa enak. Aku kasih ebi. Kalau teman-teman gak ada ebi, bisa pakai udang ya. Kepala udangnya aja juga cukup itu. Nah, ini diambil sebagian, jadi tadi hanya bawang putihnya itu 2 piece, lalu bawang merahnya 3 piece, sama kemirinya 2 piece, dengan ebinya tadi. Lalu sekarang di blender atau dihaluskan. Kalau sudah, sekarang bumbunya disisihkan dulu ya. Aku siapin untuk baksonya, ini dari tahu putih sekitar 500 gram. Ini dihaluskan. Kalau sudah, sekarang tahunya aku mau peres dulu. Jadi diperes pakai kain yang bersih ya. Diperes supaya airnya itu hilang. Betul-betul hilang dan tahunya itu jadi kesat nanti. Nah kelihatannya airnya lumayan banyak ya. Nah ini kalau sudah airnya hilang, sudah nggak bisa diperes lagi, kita taruh lagi di wadah. Lalu dikasih untuk bumbu yang tadi sudah di blender itu sebanyak 1 sendok makan. Nah sekarang ditambahin 1 piece telur. Sekarang diaduk rata dulu telur sama bumbunya tadi ya. Kalau sudah rata, sekarang ditambahin untuk tepung terigu. Ini tepung terigu protein sedang aja yang biasa ya. Itu sebanyak 30 gram. Lalu sama setengah sendok teh baking powder. Ini diaduk rata lagi dulu. Nah sekarang kalau sudah rata ditambahkan tepung tapioka, ini sebanyak 60 gram. Sekarang diaduk rata lagi. Lalu untuk bumbunya aku kasih garam, lada, sama penyedap. Nah, ini ada tips supaya betul-betul halus ya tahunya, itu pakai centong nasi. Jadi centong rice cooker itu yang ada gerenjel-gerenjelnya. Nah, ini sambil ditekan-tekan ya teman-teman. Jadi diaduk seperti ini sekitar 2 sampai dengan 3 menit. Sekarang disiapkan air untuk rebus baksonya tadi. Jangan lupa dikasih minyak, lalu dikasih garam juga supaya nanti baksonya ada rasanya ya, jadi nggak anyep. Nah di sini aku pakai sendok ukur. Ini yang paling besar ya sendok ukurnya ya. Lalu tips yang kedua, tangan kita harus dikasih minyak. Supaya apa? Supaya nanti nggak nempel untuk adonan tahunya itu di tangan. Lalu yang kedua, tahunya ini nanti akan jadi mulus. Nanti teman-teman bisa lihat kalau pada saat praktek sendiri ya, itu tahunya akan mulus. Kalau kita nggak pakai minyak tangannya, itu nanti akan ada tekstur tahunya masih kelihatan. Masih ada apa ya, kayak gerenjel-gerenjelnya gitu ya. Jadi agak kasar teksturnya. Tapi kalau tangan kita full minyak, jadi ada minyaknya, itu nanti tahunya permukaannya jadi halus.
Nah, kalau sudah dibuletin kayak biasanya aja, sekarang tinggal direbus. Kalau sudah ngapung, itu tandanya sudah matang ya. Bisa diangkat, ditiriskan. Nah, ini kelihatan ya, teksturnya sama dong, mirip banget kayak bakso daging. Bakso daging, bakso ayam, mirip banget. Nah, kalau udah ngapung, udah matang juga, ini bisa diangkat, ditiriskan ya. Kelihatannya ini bener-bener kenyal-kenyal banget. Enak banget rasanya loh. Ini pencinta bakso wajib banget loh ya recook ini, karena bikinnya gampang. Hasilnya bener-bener memuaskan loh teman-teman. Nah, ini udah jadi ya untuk baksonya. Sudah matang semuanya. Teksturnya mirip banget kan kayak bakso daging, bakso ayam. Padahal ini cuma dari tahu aja. Dipegang juga dia kenyal-kenyal loh teman-teman. Nah, untuk penyajiannya bebas ya, mau digoreng atau dibikin kuah seperti ini bisa banget. Dan pada saat dipotong dua, sama dong teksturnya kayak bakso daging. Kelihatannya lebih, permukaannya jadi mulus ya, karena itu tadi aku pakai minyak. Jadi kalau nggak pakai minyak, dia akan ada tekstur gerinjil-gerinjilnya sedikit. Nah teman-teman, silahkan dicoba ya untuk resepnya. Pertama-tama aku mau siapin 4 piece tahu putih. Lalu ini tahunya dihaluskan dulu. Kalau sudah halus, sekarang aku mau kasih tepung serbaguna. Jadi tepung ayam crispy itu sebanyak 3 sendok makan. Nah, karena ini tepungnya sudah asin ya, dan juga sudah ada bumbunya, jadi aku nggak tambahin apa-apa lagi. Jadi cuman tahu sama tepung itu tadi. Sekarang kalau tahu sama tepungnya sudah tercampur dengan rata, aku mau tambahin 1 piece telur. Sekarang diaduk rata semua sampai betul-betul tercampur ya. Ini bumbunya udah ini aja, nggak perlu ditambahin yang lain lagi. Kalau sudah, sekarang disiapkan minyak yang panas. Tahunya digoreng dulu. Untuk ukurannya terserah ya. Kalau di sini aku pakai sekitar 3/4 sendok makan. Supaya apa? Supaya pertama pada saat digoreng tahu dalamnya, bagian dalamnya itu sudah pasti matang karena nggak terlalu tebal kan. Lalu kedua, kalau kecil-kecil seperti ini nanti hasilnya bisa jadi banyak. Nah, tahunya digoreng sampai dengan kedua sisinya itu jadi matang ya, atau berubah warna jadi golden brown. Untuk apinya pakai kecil aja, jadi nggak perlu yang gede-gede. Nah, ini sudah matang ya, sudah kering semuanya, bisa diangkat, ditiriskan dulu. Nah, kalau tahunya sekarang sudah digoreng, aku mau siapin untuk bumbunya. Di sini cuma bawang putih 3 piece, lalu juga bawang bombay setengah, dan juga jahe, sama cabai tentunya ya. Nah, sekarang bawang bombaynya diiris dulu, gede-gede aja. Untuk bawang putih sama jahenya aku mau parut. Jadi diparut halus atau teman-teman bisa diulek pakai cobek juga silakan aja. Ini ditambahin 1 sendok teh mentega ya. Lalu ditumis. Nah, kalau bawang putih sama jahenya sudah harum, sekarang aku mau masukin untuk kecap ikan. Di sini sekitar 1 sendok makan aja cukup ya. Lalu minyak wijen itu sekitar setengah sendok makan. Terus dimasukin juga untuk bawang bombay sama cabai-cabainya tadi. Ini diaduk rata.
Nah ini karena aku mau bikin saus, jadi aku tambahin air ya. Airnya dikira-kira aja, teman-teman mau seberapa. Sekarang dimasukin untuk saus tomat. Di sini aku pakai 2 saset atau sekitar 2 sendok makan mungkin ya. Ada juga saus tiram. Sekarang dimasukin lada. Lada sekitar setengah sendok teh aja cukup. Lalu saus cabai. Di sini aku pakai 1 saset atau sekitar 1 sendok makan. Sekarang ada kecap. Kecapnya sedikit aja ya. Nah yang terakhir aku masukin gula pasir. Nah kalau sudah, sekarang bisa dikoreksi rasanya dulu, terus dimasukin untuk tahu yang tadi udah digoreng. Gampang banget kan bikinnya? Ini diaduk aja sebentar ya, tahunya masuk karena memang sudah matang semua kan. Nah ini sudah disiapin untuk piring sajinya. Kita tinggal taruh di piring saji. Dan rasanya dong, boleh dicoba. Ini mirip banget kayak restoran seafood atau Chinese food ya. Rasanya betul-betul enak banget. Padahal bikinnya super gampang. Nah tipsnya, ini kita harus berani di jahenya. Jadi jahenya kita pakai agak banyak. Lalu juga bawang putihnya agak banyak ya. Ini benar-benar enak banget. Teman-teman boleh coba deh. Rasanya juara loh. Ini cuma pakai nasi putih aja, nggak perlu pakai lauk yang lain. Sudah enak banget. Jadi tahunya kenyal, tapi juga ada kulit crunchy-nya sedikit. Lalu juga bawang bombaynya, sausnya enak semua. Boleh dicoba ya teman-teman buat resepnya. Pertama-tama aku siapin 3 piece tahu, ini dihaluskan. Lalu ditambahkan dengan wortel yang diparut. Kalau wortelnya sudah diparut, sekarang ditambahkan juga daun bawang. Ini diiris tipis ya. Atau digunting kayak aku gini juga boleh aja, ini lebih praktis. Nah, terus ditambahkan 2 piece bawang putih, ini diparut aja. Kalau sudah, dikasih setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap, lalu juga ada lada, terus sekarang diaduk rata. Kalau sudah, sekarang ditambahin 3 piece telur. Tapi yang satu ini aku kecil banget ya, sedangkan yang 2 telurnya sedang. Nah kalau teman-teman telurnya gede-gede, bisa cuma 2 aja cukup. Ini dipecahin telur-telurnya, terus nanti diaduk rata lagi. Untuk teman-teman yang baru gabung, boleh ya di subscribe, like, komen juga share-nya, supaya dapat notif pada saat aku upload video baru. Lalu untuk teman-teman juga yang sudah subscribe, sudah setia nonton, terima kasih ya. Nah sekarang aku rebus untuk telur puyuh. Ini sekalian sama telur biasa ya aku rebusnya. Nah untuk telur puyuhnya sekarang dikupas.
Nah, ini sudah semuanya bahannya. Jadi untuk adonan tahunya tadi sudah, lalu juga telur puyuhnya sudah dikupas semua. Sekarang untuk cetakannya dikasih minyak tipis-tipis. Jadi diolesin minyak tipis-tipis aja. Ini aku pakai cetakan kue talam ya. Kalau sudah, sekarang tinggal dimasukin aja untuk tadi tahunya. Dimasukinnya jangan terlalu penuh ya teman-teman, supaya nanti ada space, karena kan tahunya itu tadi mengandung telur, jadi nanti pasti akan ngembang pada saat dikukus. Nah seperti ini, tinggal ditancepin aja untuk telur puyuhnya. Untuk satu resep ini nanti cukup pas banget itu pakai 10 cetakan kue talam. Jadi totalnya bisa dapat 10 piece ya. Nah kalau sudah, sekarang ini semua yang sudah tadi dicetak masuk ke cetakan. Nah sekarang dikukus. Kukusannya sudah panas ya tentu ya. Jadi sudah mateng, kukusannya udah panas, tinggal dimasukin aja, kita kukus selama sekitar 20 menit. Nah ini kelihatannya sudah mateng. Sudah pada naik semua untuk tahunya, jadi sudah ngembang ke atas. Ini tandanya udah mateng. Sekarang bisa diangkat, ditiriskan. Ngeluarin dari cetakannya juga gampang banget ya teman-teman ya. Tinggal kita pencet sedikit aja, itu nanti sudah keluar sendiri. Karena kan tadi cetakannya sudah pakai minyak diolesin. Nah kalau sudah, sekarang disiapin untuk minyak yang sudah panas, pakai api sedang aja. Sekarang digoreng untuk bagian bawahnya aja. Jadi aku sengaja minyaknya sedikit aja supaya yang matang itu cuma bagian bawah. Jadi pas ada di telurnya yang bagian atas itu nanti nggak coklat, masih ada putih-putihnya. Seperti itu. Nah kalau sebaliknya sudah matang, sudah berwarna golden brown, bisa diangkat. Terus sekarang ditiriskan. Nah ini sudah jadi tahu fantasinya. Rasanya enak banget, dicocol pakai saus atau dimakan pakai cabai rawit kayak gini. Betul-betul enak. Ini cocok banget untuk ide jualan teman-teman. Karena bahannya gampang, cara bikinnya juga gampang, tapi rasanya super duper enak. Nah dicobain ya teman-teman untuk resepnya.